Kilang minyak Tuban. Satu lagi bukti kecerdasan Jokowi untuk Indonesia. Sewot melansir, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2016, Presiden Jokowi menghadiri KTT ASEAN, Rusia di Sochi, Rusia. Selama 3 hari di Rusia, Jokowi yang didampingi beberapa menteri, bertemu dengan banyak tokoh penting di Rusia. Mulai dari tokoh-tokoh di pemerintahan Rusia sampai para pembisnis dari perusahaan multinasional di Rusia. Hari pertama, Jokowi diterima Presiden Putin di Istana Musim Panas Bocharov Ruchey. Jokowi adalah orang kedua dari Presiden RI yang dijamu di istana tersebut, setelah Presiden Soekarno. Hal ini juga sebagai sinyal bahwa Rusia menghormati Jokowi sebagai seorang pemimpin yang mempunyai integritas tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Di samping tentu saja perasaan bangga Rusia terhadap sapaan dan penghormatan Jokowi terlebih dahulu kepada negara Rusia. Di hari kedua, Jokowi bertemu dengan beberapa pembisnis Rusia. Banyak kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan selama 3 hari tersebut. Baik kerjasama dengan pemerintah Rusia, maupun kerjasama antar perusahaan Rusia dengan perusahaan BUMN Indonesia. Salah satu yang dicapai, dan beberapa hari kemudian terjadi penandatanganan nota kesepahaman, MOU, di Jakarta, adalah pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur, antara raksasa migas Rusia, Rosneft, dengan Pertamina. Dari tahun 2016 tersebut, persiapan dan rencana eksploitasi potensi kandungan minyak di Tuban, sepi dari pemberitaan. Sampai pada akhirnya, masyarakat dan media kaget, dengan viralnya penduduk 3 desa di Tuban yang ramai-ramai memborong mobil baru, karena telah menerima ganti untung atas pembebasan lahan milik mereka oleh PT Pertamina Rosneft. Harga tanah yang telah disepakati sebesar Rp675.000 per meter, ternyata memunculkan jumlah uang fantastis yang diterima para pemilik lahan. Tercatat bahwa rata-rata pemilik lahan mendapatkan 8 miliar rupiah. Dengan transaksi tertinggi diterima salah satu warga sebesar 26 miliar rupiah, karena memiliki lahan yang luas. Viralnya pemberitaan borong mobil baru oleh penduduk di Tuban tersebut, kemudian membuka tabir tentang dimulainya pembangunan kilang minyak oleh PT Pertamina Rosneft, yang akan menjadi salah satu kilang minyak paling canggih di dunia. Jenis proyek New Grassroots Refinery dan petrochemical ini, mayoritas saham tetap dipegang oleh Pertamina sebagai bentuk dari sebuah kedaulatan negara, sebagaimana instruksi dari Presiden Jokowi. Perusahaan dari Rusia, Rosneft, diberikan kepemilikan saham sebesar 45%, sementara 55% milik Indonesia melalui PT Pertamina. Ditarget mulai berproduksi di tahun 2026. Kilang minyak ini membutuhkan dana investasi sebesar 15-16 miliar dolar AS. Mampu menghasilkan minyak sebesar 300.000 barel per hari dengan gasolin dan diesel sebesar 30 juta kiloliter per hari. Kemudian untuk aftur mampu diproduksi sebesar 4 juta liter per hari dan petrokimia sebesar 4,25 ton per tahun. Proyek program infrastruktur kemandirian dan ketahanan energi nasional ini akan mengurangi impor BBM, di mana kebutuhan BBM Indonesia saat ini mencapai 1,5 juta barel per hari. Sementara kapasitas dalam negeri saat ini hanya mampu memenuhi 700-800 barel per hari. Setelah kilang di Tuban berproduksi, kebutuhan impor BBM Indonesia akan berkurang secara signifikan. BBM yang dihasilkan di kilang Tuban direncanakan memiliki standar terbaik, yaitu Euro 5. Sementara penyerapan tenaga kerja saat pengerjaan konstruksi membutuhkan 20.000 orang. Dan 2.500 tenaga kerja saat kilang sudah mulai beroperasi. Realisasi pembangunan kilang minyak di Tuban ini mengingatkan kita kepada teguran Jokowi kepada para pembantunya, terkait tidak segera terrealisasinya kilang minyak yang sudah diinisiasi dan dimotori oleh Presiden di Rusia tahun 2016 silam. Presiden Jokowi mengaku sudah cukup lama menunggu penyelesaian kilang tersebut. Saat kunjungan di Kecamatan Weru, Kabupaten Tuban, pada tanggal 21 Desember tahun 2019 lalu, Jokowi mengatakan bahwa potensi kilang di Tuban merupakan salah satu kilang terbesar yang dipunyai Indonesia. Lebih lanjut Presiden mengatakan jika kilang di Tuban sudah berproduksi, Indonesia dapat menghemat devisa sebesar 56 triliun rupiah per tahun.
Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal bisa menghemat devisa 4,9 miliar dolar AS. Gede sekali. Kurang lebih 56 triliun rupiah. Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, impor, impor. Padahal kita bisa buat sendiri. Tapi tidak kita lakukan. Sehingga kita harapkan kalau ini benar-benar bisa berproduksi maksimal. Yang namanya current account deficit, neraca kita akan menjadi jauh lebih baik. Ini salah satu kuncinya ada di sini. Artinya apa? Ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan problem dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun enggak rampung-rampung, ungkap Jokowi. Dari kutipan pernyataan Jokowi di atas, terbukti Jokowi adalah orang yang piawai dan ahli dalam manajerial kepemimpinan, dengan mampu secara substansif menguraikan dan menjelaskan secara detail apa dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan bangsa. Kalau SBY dan Susi Pujiastuti mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa, lantas gelar kehormatan apa yang pantas dianugerahkan kepada Presiden Joko Widodo?